Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustazah Dina di sini. Bagaimana kabar Anda semuanya? Semoga senantiasa sehat dalam limpahan rahmat dan kasih sayang Allah. Pada pembelajaran yang lalu, kita telah mempelajari aktivitas manusia yang merusak lingkungan serta bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Pada kesempatan ini, Ananda kelas 4 akan belajar tema 3 subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, muatan pelajaran IPA. Adapun materi yang akan kita pelajari adalah pemanfaatan hewan oleh manusia dan bagian tubuh hewan serta fungsinya. Manusia membutuhkan hewan untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Walaupun hewan merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat diperbarui, pemanfaatannya tidak boleh mengganggu kelestariannya. Yuk, sekarang kita simak berbagai pemanfaatan hewan oleh manusia. Yang pertama, sebagai sumber bahan pangan. Bahan pangan yang berasal dari hewan antara lain daging, berasal dari unggas, mamalia, dan ikan. Telur berasal dari hewan berkaki 2, dan susu berasal dari hewan beranak, terutama yang berkaki 4. Gambar berikut merupakan contoh hewan yang menjadi sumber pangan manusia. Yang mana yang Anda sukai? Pemanfaatan hewan yang kedua, sebagai bahan sandang. Hewan yang menghasilkan bahan sandang antara lain ulat sutra, domba, sapi, kerbau, dan kambing. Bagian tubuh hewan yang digunakan sebagai bahan sandang adalah kulit dan bulunya. Gambar berikut merupakan contoh hewan yang dimanfaatkan sebagai bahan sandang. Suka yang mana ya? Pemanfaatan hewan yang ketiga adalah sebagai bahan obat. Bagian hewan tertentu dapat dimanfaatkan sebagai obat. Contohnya, bisa atau racun dari beberapa ular tertentu untuk bahan pengobatan, cacing untuk obat penyakit tifus, ekstrak siput laut untuk mengobati diabetes, minyak ikan untuk tambah nutrisi anak, dan minyak ikan hiu untuk mengobati kanker. Gambar berikut merupakan contoh hewan yang dimanfaatkan sebagai obat. Semoga kita senantiasa sehat ya. Pemanfaatan hewan yang keempat adalah sebagai bahan kerajinan. Beberapa hewan yang bagian tubuhnya dimanfaatkan untuk kerajinan antara lain kulit sapi, kerbau, dan kambing untuk kerajinan wayang, kulit ular dan kulit buaya untuk tas dan ikat pinggang, cangkang hewan laut untuk hiasan, dan sebagainya. Gambar berikut merupakan contoh kerajinan yang dihasilkan dari beberapa kulit hewan. Bagus ya? Dan yang terakhir, manusia memanfaatkan tenaga hewan untuk membantu memudahkan pekerjaan atau kegiatannya sehari-hari. Misalnya, sapi dan kerbau untuk menarik gerobak dan membajak sawah. Kuda digunakan untuk menarik delman. Gambar berikut merupakan contoh pemanfaatan tenaga hewan oleh manusia. Mungkin di antaranya ada yang jarang dilihat oleh Ananda yang ada di kota. Yang mana ya? Ananda semuanya, kita harus menyadari dan memahami bahwa hewan berperan dalam menjaga keseimbangan alam. Keseimbangan alam harus kita jaga agar tidak menimbulkan masalah bagi manusia dan lingkungan. Terkait pemanfaatan hewan, berikut beberapa cara menjaga keseimbangan alam, yaitu menjaga habitat hewan, tidak mengambil bagian hewan yang langka, serta memanfaatkan hewan dengan bijaksana, yaitu tidak berlebihan. Nah, ini nih. Yuk kita lanjutkan petualangan kita dengan menjelajah bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Simak terus ya. Kita simak skema berikut. Secara umum, bagian-bagian tubuh hewan terdiri dari 3, yaitu kepala, badan, dan alat gerak. Kepala terdiri dari mulut, mata, hidung, dan telinga. Sedangkan badan terdiri dari dada, perut, ekor, dan alat gerak ada yang berupa kaki, sayap, sirip, dan perut. Perhatikan gambar berikut. Bagian-bagian tubuh ikan yaitu kepala, badan, ekor, insang, dan sirip. Mata untuk melihat, hidung untuk mencium bau, mulut untuk makan, sirip untuk bergerak, perut untuk mencerna makanan, ekor untuk bergerak dan mengubah arah gerak,
insang untuk bernafas. Tubuh ikan terasa licin saat kita pegang, karena tubuhnya diselimuti oleh sisik dan berlendir. Gambar berikut memperlihatkan bagian-bagian ayam. Ada jengger, mata, paruh, leher, badan, sayap, ekor, dan kaki. Mata digunakan untuk melihat, paruh digunakan untuk mengambil makanan dan mematuk, lubang hidung digunakan untuk bernafas. Ayam memiliki ekor yang digunakan sebagai alat keseimbangan. Bagian tubuh hewan berkaki 4 ini antara lain mata, telinga, hidung, mulut, kaki, dan ekor. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium bau, mulut dan gigi untuk makan dan mengunyah makanan, rambut untuk menyelimuti tubuh, kaki untuk berjalan memanjat dan menerkam mangsa, serta ekor untuk menjaga keseimbangan gerak. Hewan yang bisa terbang ini memiliki bagian-bagian antara lain mata, paruh, bulu, kaki, sayap, ekor, dan cakar. Fungsi mata untuk melihat, lubang hidung untuk mencium bau, telinga untuk mendengar, sayap untuk terbang, paruh untuk makan, ekor untuk keseimbangan, dan cakar untuk mencengkram massa dan bertengger. Nah, sekarang waktunya latihan. Fokus yuk, nomor 1. Tuliskan masing-masing 3 manfaat sapi dan ayam bagi manusia. 2. Sebutkan alat pernafasan pada ikan, ayam, kucing, dan burung. Dan yang ketiga, sebutkan bagian-bagian tubuh kucing beserta fungsinya. Nah, Anda semuanya, selamat mengerjakan. Semoga senantiasa sukses dan berprestasi dunia akhirat. Untuk pertemuan kali ini, Ustazah cukupkan sampai sekian dulu. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat khususnya bagi Ananda. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.